Halo semuanya, welcome to Ruang Komik. Kali ini kita akan lanjut lagi main Invincible-nya. Makin seru di sini karena mulai si MC ini atau si Chen Pingyan ini mengetahui artefak-artefaknya. Dan ada orang-orang baru yang diperkenalkan yang punya hubungan dengan masa lalu si MC gitu-gitu. Dan sepertinya dalam waktu dekat si MC ini bakalan naik lagi dari dunia immortal ke dunia divine. Entah itu untuk melakukan misinya atau mungkin ada kebetulan yang lain. Ya tapi itu masih perkiraan dong ya, belum tahu. Kita lanjut aja per selanjutnya. Kali ini part 14 kalau nggak salah. Berikutnya jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video channel ini. Bisa cek juga link description untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian. Selamat menonton dan enjoy the story guys. Oke, setelah di part sebelumnya, Chen Pingyan kedatangan seseorang yang sepertinya adalah temannya ya, sebelum dia hilang ingatan, yang punya julukan Supreme Heavenly Appreciator. Tapi ini masih perkiraan doang, mungkin bukan temennya juga, kita belum tahu. Nah tapi intinya diperkenalkan lah kemarin ya, Supreme Heavenly Appreciator. Lalu diperkenalkan juga yang namanya satu artefak lagi milik Supreme Heavenly Appreciator tersebut, yang bernama Wooden Sword. Jadi mana Wooden Sword ini sudah dikenal oleh banyak sekali artefak milik Chen Pingyan. Nah itulah kenapa aku bilang kemarin mungkin saja si Appreciator ini temennya Chen Pingyan sebelum dia hilang ingatan. Tapi kemarin kan masih belum dijelaskan tentang hal itu ya. Lalu kita lanjut ke Chen Pingyan yang kemudian teleport kembali ke dunia immortal setelah ngobrol sama si Appreciator kemarin. Dan langsung buru-buru dia ini menuju ke Treasure Chamber atau tempat beli-beli artefak di dunia immortal. Untuk rencananya dia ini mau beli Immortal Spiritual Bayin atau yang kalung kemarin ya untuk kultivasi. Nah lalu sebelum Chen ini berangkat menuju ke Treasure Chamber, di situ dia disapa oleh si Buzu, yang kemudian Buzu ini minta maaf lah terkait kejadian sebelumnya. Katanya dia kemarin memang kilap gitu ya, otaknya lagi butek. Jadi dia mau minta maaf dengan jabat tangan atas kejadian sebelumnya. Nah awalnya Chen Pingyan ini sempat curiga juga, apakah dengan jabat tangan yang diminta oleh Buzu ini, di tangannya mungkin ada racun atau mungkin ada sesuatu yang membahayakan Chen Pingyan gitu ya. Awalnya Chen ini sempat curiga, tapi setelah itu muncul pop-up dari sistemnya, katanya tidak masalah karena keselamatan Chen ini bakalan dijamin sama sistem saat itu. Sehingga Chen pun karena merasa dia aman karena ada perlindungan dari sistemnya, kemudian dengan ramah menerima jabat tangan dari Buzu ini dan berkata memaafkan kejadian kemarin. Setelah itu Chen pergilah dari situ menuju ke Treasure Chamber. Namun seperti yang bisa kita duga, belum saja sampai ke Treasure Chamber, Chen ini di jalan menderita seperti pusing yang sangat pusing sekali. Kemudian muncul lagi pop-up dari sistemnya mengatakan kalau ada sebuah kutukan di tubuh Chen yang perlahan menghancurkan kultivasinya saat itu. Untungnya si sistem ini juga bisa menahan kutukan tersebut ya, seperti yang dia bilang sebelumnya, dan berkata bisa juga untuk mengembalikan kultivasi Chen seperti semula yang sempat tergerus sedikit demi sedikit saat itu ya akibat kutukannya. Nah tak lama setelah itu kultivasi Chen ini sudah diperbaiki seperti sedia kala oleh sistemnya, dan sepertinya malah kutukan tersebut balik lagi ke Buzu yang saat itu sedang melakukan sebuah ritual sampai si Buzu ini muntah darah lah akibat pembalikan dari Chen tersebut. Sehingga sampai sini Chen pun sudah tahu dan yakin 100% kalau kutukan yang dialami oleh Zhao Shan sebelumnya memang adalah ulah dari si Buzu, dan setidaknya Chen ini berhasil memberikan pelajaran lah kepada Buzu dengan membalikan kutukannya tadi. Nah lalu di saat yang sama, setelah gagalnya ritual dari Buzu ini, di depannya kemudian muncul sebuah buku gelap yang bisa ngomong. Lalu buku tersebut bilang kalau si anak targetnya Buzu atau si Zhao Shan ya, itu sepertinya punya sebuah artefak di dalam tubuhnya atau artefak yang dia bawa lah, sehingga tidak bisa dimainkan sesuka hati seperti dulu katanya, dalam tanda kutip ya. Terdengar seperti si buku gelap ini sudah kenal dan tahu juga rencana Buzu sejak lama ya. Nah namun anehnya si Buzu sendiri ini rupanya tidak kenal dengan si buku tersebut. Atau lebih tepatnya si buku tersebut memang sudah dipelajari oleh si Buzu ya. Isinya itu ya kutukan-kutukan seperti itu untuk memberi pelajaran kepada si Zhao Shan. Nah tapi Buzu sendiri ini tidak tahu kalau bukunya itu bisa ngomong gitu ya. Nah sehingga si buku tersebut pun akhirnya mengenalkan diri kalau dia sebenarnya adalah sebuah mystical book atau buku mistik yang berasal dari bisa dibilang salah satu organisasi yang ada di dunia divine atau God Realm. Dan berkat Life Essence yang katanya selama ini diberikan oleh Buzu kepada si buku, yang di sini tidak dijelaskan Life Essence macam apa yang diberikan gitu ya. Pokoknya buku itu akhirnya bisa bangkit lah dan bisa ngomong ini tadi. Lalu si buku tersebut menawarkan Buzu ini untuk menjadi master yang memimpin organisasi yang dia singgung sebelumnya tadi, yang ada di dunia divine tadi. Yang bukunya pun juga berjanji akan membantu Buzu mengkoitkan musuhnya tadi atau Zhao Shan.
Nah, lalu rencana apa yang akan dijalankan oleh mereka berdua ini? Kita balik dulu ke Chen Ping'an yang lagi ngopi karena pusing tadi, dan dia tidak sengaja di situ bertemu dengan Liu Shuai yang lewat bersama dengan dua orang temennya sepertinya. Nah, tapi Chen lihatnya itu dari belakang ya, jadi tidak terlalu jelas apakah beneran itu Liu Shuai atau bukan. Apalagi Chen kan nggak tahu kalau Shuai itu diangkat murid oleh Immortal Emperor Yu Donglai. Jadi 50-50 lah, itu kok kayak Shuai tapi kenapa kok Shuai ada di Immortal Realm gitu ya. Jadi kan cukup aneh seorang mortal dari dunia bawah bisa tiba-tiba naik ke dunia immortal. Padahal Shuai sendiri ini bukan seorang yang kuat. Sehingga Chen memutuskan untuk terlebih dahulu membuntuti mereka yang berjalan ke suatu tempat. Nah, karena Chen agak telat membuntutinya, dia sempat kehilangan jejak mereka. Tapi untungnya tak lama dia berhasil menemukan kembali dua orang yang tadi berjalan bersama Shuai. Temennya si Shuai ya, sedang duduk berdua di satu meja. Nih mungkin sebuah restoran atau cafe gitu ya. Tapi di situ tidak ada Shuai-nya. Akhirnya Chen duduk juga di dekat mereka berdua dengan harapan mungkin Shuai-nya ini sedang pergi sebentar terus nanti balik lagi. Dan rupanya memang benar, dua orang yang berjalan dengan Shuai tadi itu kemudian menggibahi si Shuai, dan mereka sebut juga nama Liu Shuai dengan cukup jelas di telinga Chen Ping'an. Sehingga sampai sini mengkonfirmasi bahwa memang benar yang lewat tadi itu adalah Liu Shuai, temannya Chen dari dunia mortal. Tapi yang Chen masih bingung di situ adalah gimana caranya si Shuai ini bisa tiba-tiba ada di dunia immortal. Apakah mungkin dia adalah seorang immortal juga yang sedang nyamar gitu ya, pikirnya si Chen. Tapi kemudian tak lama setelah itu terungkaplah dari gibahan kedua temannya Shuai tadi bahwa Shuai itu adalah murid dari salah satu Immortal Emperor. Akhirnya Chen di sini tahulah kalau Shuai itu muridnya Immortal Emperor. Yang rupanya Shuai itu tidak disukai oleh mereka berdua karena dinilai Shuai itu sok-sokan istimewa, padahal cuma makhluk mortal biasa yang diangkat murid oleh Immortal Emperor. Nah, sedangkan si wanita temannya si Shuai tadi dan juga si pria itu juga sama-sama murid dari salah satu Immortal Emperor. Jadi mereka nilai Shuai ini terlalu sok gitu lah. Aku nggak tahu ini cuma iri atau memang beneran Shuai-nya sok ya. Tapi intinya mereka ini merasa Shuai terlalu sok lah. Tapi di saat yang sama mereka juga tidak berani mengatakan di depan Shuai secara langsung. Cuma beraninya tuh gibah di belakang doang. Yang sepertinya memang ada sesuatu yang kudu mereka lakukan sehingga mengharuskan pura-pura baik kepada si Shuai. Entah itu mungkin suruhan dari gurunya untuk sama-sama rukun gitu mungkin ya. Pokoknya gitulah. Nah, sayangnya tak lama mereka ini sadar kalau sepertinya obrolan mereka tadi yang membahas si Shuai tadi itu dikuping oleh Chen Ping'an. Yang di sini konteksnya orang asing ya, yang mereka masih belum kenal siapa si Chen ini. Yang kultivasinya pun ketika dideteksi cuma rendah doang, bukan orang yang penting lah. Jadi belum tahu. Alhasil ribut lah di situ mereka berdua menyalahkan Chen karena berani-beraninya nguping pembicaraan dari salah satu murid Immortal Emperor atau si wanita ini yang bernama Liu Ruping, itu muridnya Immortal Emperor Bai Yuan kata mereka. Jadi mereka marah lah di situ kepada Chen Ping'an. Nah, lalu setelah itu datanglah si Shuai yang langsung menyapa Chen Ping'an dengan nama Brother Long Outian atau saudara Long Outian. Karena kenalnya dulu kan ketika Chen nyamar jadi Long Outian ya. Tapi setelah itu dikasih tahu langsung sama si Chen Ping'an kalau dia sebenarnya adalah Zhao Shan dari keluarga Zhao di Immortal Realm. Yang kemudian karena Shuai sendiri sudah tahu kalau senior Chen ini cuma pura-pura doang dulunya dan memang senior ini suka nyamar gitu ya. Jadi Shuai sendiri pun gampang memahami maksud dari Chen Ping'an ini ya. Mungkin sekarang senior Chen ini lagi nyamar juga. Lalu saya itu ngobrol lah sebentar Chen Ping'an dan Shuai ini tentang dia yang jadi murid Immortal Emperor berkat bantuan dari senior lah. Lalu teman-temannya dulu si Shanshan dan yang lain juga diangkat sama Immortal Emperor, yang di sini masih tidak jelaskan Immortal Emperor siapa yang ngangkat Shanshan dan juga Pan Hang dulu dan sebagainya. Pokoknya ngobrol sebentar lah mereka berdua ini. Yang dimana di saat yang sama dua orang temannya si Shuai tadi itu agak-agak merinding lah ya ketika rupanya Shuai ini kenal dengan Zhao Shan. Karena takutnya nanti malah diadukan kepada Shuai tentang gibahan mereka berdua tadi. Tapi di saat yang sama mereka juga agak tenang lah karena keluarga Zhao itu merupakan keluarga yang cukup kecil, dimana kepala keluarganya pun si Ban Qiao pun itu tidak berani macam-macam sama muridnya Immortal Emperor atau mereka berdua ini. Jadi jangankan si Zhao Shan, si Ban Qiao pun pasti tidak berani macam-macam. Jadi agak tenang lah karena tidak mungkin si Zhao Shan ini berani macam-macam mengadukan sesuatu. Itu dugaan mereka ya. Nah, tapi rupanya si Zhao Shan atau Chen Ping'an ini saat itu langsung ngode-ngode kepada si Shuai. Katanya dia barusan aja ngobrol sama dua temannya tadi dan ada sesuatu yang seru katanya. Apakah mau diceritakan gitu ya kepada si Shuai?
Sehingga kedua orang tadi pun langsung kicep, langsung panik baik-baikin si Zhao Shan supaya tidak dikasih tahu yang tadi. Karena sepertinya memang kedua orang ini tidak boleh menyinggung si Su Ai. Dan harus rukun lah, entah itu karena disuruh sama gurunya atau gimana. Pokoknya mereka harus punya hubungan yang baik dengan si Su Ai. Nah, namun gerak-gerik keduanya yang baik-baikin si Zhao Shan ini akhirnya tercium oleh si Su Ai. Jadi Su Ai pun menyimpulkan mungkin mereka berdua tadi sempat buat si senior ini mangkel atau kesal. Akhirnya setelah itu Su Ai pun mempersilahkan Zhao Shan atau senior Chen ini untuk menceritakan apa yang katanya mau dia kasih tahu tadi. Dan Chen pun memanfaatkan situasi tersebut untuk ceritanya mencari keuntungan. Dimana saat itu si Nona Liu Ruping ini, muridnya si Immortal Emperor Bai Yuan ini, itu sedang menggunakan spiritual Baiyin sebagai kalung di lehernya. Dan ukurannya pun itu kata Chen Pingan 2 kali lipat lebih besar daripada yang Chen beli di treasure chamber sebelumnya. Jadi Chen ini ingin istilahnya merampok lah ya, membegal kalungnya si Nona Liu Ruping ini. Dengan berkata kepada si Su Ai kalau kalung yang dipakai oleh Nona Liu Ruping tersebut sepertinya mirip dengan apa yang Chen punya, tapi sebelumnya hilang. Jadi dia ini mau ngecek apakah kalung itu memang benar miliknya Chen yang hilang, kata si Chen Pingan atau si Zhao Shan ini. Sehingga karena takut nanti ada apa-apa terkait hubungannya dengan si Su Ai, dan Su Ai sendiri pun kemudian juga menyuruh Ruping untuk memberikan kalungnya untuk dicek. Ruping pun mau tidak mau akhirnya memberikan kalung tersebut kepada Zhao Shan. Jadi mana setelah itu Zhao Shan juga bilang bahwa itu memang benar kalungnya yang hilang dulu. Jadi dia minta kalung tersebut dikembalikan lah. Akhirnya dikasihkanlah kalung tersebut kepada Zhao Shan. Padahal sebenarnya mah bukan ya. Chen ini cuma ngerampok doang atas nama ngasih pelajaran kepada teman-temannya si Su Ai yang cuma baik di depan doang. Lumayan kan, nggak perlu beli spiritual Baiyin yang mahal. Nah, lalu setelah itu Zhao Shan ini menawarkan Su Ai untuk menginap di kediamannya di keluarga Zhao. Dan karena Su Ai sendiri ini mengira kalau mungkin ada sebuah rencana yang sedang dijalankan oleh senior, dia pun menerima tawaran Zhao Shan ini dengan mengajak juga kedua temannya yang tadi untuk menginap di keluarga Zhao. Nah, singkat cerita kemudian berpindahlah kita ke keluarga Zhao, di mana 3 orang murid Immortal Emperor tadi, Su Ai dan teman-temannya tadi disambut dengan sangat ramah oleh kepala klan Zhao atau Ban Qiao. Karena sesuai dengan perkataan mereka sebelumnya ya, bahwa memang keluarga Zhao atau Ban Qiao pun juga tidak mungkin berani macam-macam sama muridnya Immortal Emperor. Jadi memang kelihatan si Ban Qiao ini cukup hormat kepada mereka bertiga ya. Nah, namun selain si Su Ai, 2 temannya tadi itu sepertinya agak-agak risih karena datang ke tempat keluarga yang cukup kecil. Tapi rupanya mereka juga sudah mendengar rumor bahwa ada seseorang dari keluarga Zhao yang diangkat sebagai muridnya salah satu Immortal Emperor. Dimana di saat yang sama kemudian datang juga si Buzu yang datang untuk menyambut 3 orang penting tersebut. Dan langsung ditanya sama mereka apakah si Buzu ini adalah orang yang diangkat sebagai murid Immortal Emperor. Nah, si Buzu di situ dengan nada yang cukup mendayu-dayu gitu ya, lalu menjelaskan bahwa meskipun dia sudah membangkitkan flame fisik, tapi sayangnya bukan dia yang diangkat sebagai murid Immortal Emperor. Meskipun katanya sempat juga sebelumnya dia diangkat, tapi setelah itu dipecat lagi katanya. Sambil dia jelaskan juga dipecatnya itu karena adiknya dilukai, dia mau balas dendam tapi ternyata dikira itu arogan dan sebagainya. Pokoknya Buzu ini jelasinnya lebih ke seperti framing sebisa mungkin gitu ya. Seperti seakan-akan dia ini orang yang dizolimi sama si Zhao Shan. Alhasil 2 temannya si Su Ai tadi, entah apa yang mereka rencanakan ya, mereka ini kemudian menawarkan Buzu untuk diperkenalkan kepada masternya yang juga merupakan seorang Immortal Emperor. Untuk katanya mungkin bisa diangkat juga sebagai murid, dan mungkin memang karena bakatnya yang bisa membangkitkan flame fisik tersebut, sepertinya Immortal Emperor masternya pun juga mau menerima Buzu sebagai muridnya. Dan setelah itu pokoknya nginep lah mereka bertiga ini di kediaman keluarga Zhao. Nah, plot kemudian berpindah lagi ke Chen Pingan keesokan harinya di rumahnya yang ada di dunia mortal. Setelah dia ini mengkultivasi dirinya menggunakan spiritual Baiyin yang didapat dari Ruping kemarin, yang dapat dari ngerampok kemarin ya. Dan lagi-lagi berhasil meningkatkan kultivasinya sampai naik beberapa tingkat. Lalu ketika Chen ini membuka pintu, di situ dia memergoki si Suling sedang menggunakan yang namanya Ki Cluster. Semacam kumpulan ki yang dijadikan sebagai tempat duduk ginilah, kayak avatar ya. Yang harusnya itu tidak bisa dilakukan dengan tingkat kultivasinya si Suling. Yang Chen taunya Suling ini harusnya masih cukup rendah kultivasinya. Alhasil ditanyalah sama si Chen terkait hal tersebut, dan karena Suling sendiri sudah kepepet ya, dia menjawab kalau sebenarnya dia sudah mengingat kembali beberapa hal tentang masa lalunya. Dimana dia sebenarnya adalah seorang kultivator di tingkat Nation Soul, kata Suling, yang memang itu sudah bisa membuat Ki Cluster.
Dan katanya dia juga ingat bahwa bapaknya adalah mantan Immortal Emperor Suyi. Dan karena Chen sendiri sudah mengetahui kalau Suyi itu adalah mantan Immortal Emperor dari percakapan dia sebelumnya dengan si Yi Chen di part sebelumnya ya. Di situ Chen nggak terlalu terkejut, tapi dia tetap kepikiran apakah mungkin si Su Ling ini sebenarnya sangat kuat, ada di tingkat immortal karena bapaknya sendiri kan Immortal Emperor gitu ya. Tapi mungkin hanya saja ingatan dan juga kekuatan Su Ling itu disegel sesuatu. Itu yang ada di pikiran Chen saat itu. Nah lalu di saat yang sama, tanpa diketahui oleh Chen Ping'an, di situ Su Ling juga berkomunikasi dengan para artefak dan makhluk-makhluk milik Chen Ping'an. Dimana di situ para makhluk Chen ini menyuruh Su Ling untuk memberitahu Master Chen kalau hadiah dari sistemnya itu bukan barang sembarangan. Mereka ini punya jiwa dan sebagainya. Dan itu juga sudah diizinkan oleh Bos Duan untuk memberitahu Master Chen lah. Sehingga si Su Ling kemudian bilang sama si Chen bahwa dia menemukan sebuah fakta tersembunyi katanya. Kalau sebenarnya barang-barang yang ada di situ bukan barang sembarangan dan sangat kuat katanya. Tapi sepertinya barang-barang tersebut tidak bisa mengeluarkan kekuatannya yang asli karena tersegel sesuatu. Kata si Su Ling ya. Jadi di sini tuh Su Ling sudah mereveal bahwa artefak-artefak milik kakaknya itu sebenarnya hidup. Intinya dia bilang gitulah. Nah jadi Chen pun juga makin penasaran di sini. Tapi ketika ditanya lebih detail lagi oleh si Chen kepada si Su Ling, kenapa tersegel dan sebagainya, Su Ling ini bingung jawabnya apa. Jadi dia kemudian pura-pura kepalanya pusing. Sehingga membuat Chen ini makin ragu-ragu lagi. Di satu sisi memang barang-barangnya di situ adalah pemberian dari sistemnya. Jadi bisa aja barang-barang tersebut memang adalah sebuah artefak yang kuat gitu ya. Tapi di sisi lain bisa juga si Su Ling ini cuma halusinasi doang karena pusing tadi. Sehingga Chen mencoba mengetes dengan mengambil salah satu hadiah yang dia dapat dari sistemnya, yaitu si ayam atau si Phoenix. Untuk Chen ini coba potong buat dimasak di dapur. Untuk dia tes apakah memang si ayam ini artefak atau tidak gitu ya. Nah, namun rupanya meskipun hampir kepotong lehernya si ayam ini, menariknya dia tidak melakukan apa-apa. Atau setidaknya ngomong lah ya, itu dia nggak ngapa-ngapain. Jadi Chen pikir ya mungkin ayam tersebut cuma ayam biasa doang, bukan makhluk kuat seperti yang Su Ling katakan tadi. Dan untungnya di situ Chen cuma buat ngetes doang, tidak beneran dipotong lehernya. Tapi intinya di situ Chen masih bingung lah apakah memang benar perkataan si Su Ling tadi. Sampai akhirnya tanyalah dia ini ke si anjing atau si naga ya. Karena kan dia sudah tahu kalau ini beneran naga yang asli. Jadi dia tanya apakah si naga ini tahu tentang barang-barang di rumahnya, tentang makhluk-makhluk yang disinggung oleh si Su Ling tadi. Namun si anjing ini langsung menutup wajahnya seperti sedang diancam oleh sesuatu. Lalu ketika ditanya ke si burung pun responnya juga sama, tidak mau menjawab. Ya mungkin sampai sini kalian ada yang bertanya-tanya. Nah, Chen kan udah tahu kalau si anjing dan si burung adalah makhluk yang kuat. Lalu kenapa Chen masih ragu-ragu kalau barang-barang di rumahnya itu adalah sebuah artefak gitu ya? Nah itu karena sampai sini, sampai chapter ini yang menunjukkan wujud aslinya kepada Chen adalah barang atau makhluk yang bukan hadiah dari sistemnya. Dari si anjing itu ditemukan ya tiba-tiba di halaman rumah. Terus si pedang juga Chen temukan di hutan gitu ya. Apalagi si burung yang Chen taunya nemplok di kepalanya si anjing. Jadi semua yang menunjukkan dirinya itu bukan hadiah dari sistemnya. Nah sampai akhirnya Chen ini memilih untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada si sistem. Dengan cukup memaksa ya, dioyak-oyak si sistemnya ini. Sampai sistemnya pun risih dan akhirnya ngasih tahu langsung kepada Chen bahwa memang benar barang-barang yang dia kasih merupakan artefak yang kuat katanya. Lalu si anjing hitam, terus si pedang dan lain-lain itu juga merupakan ulah dari sistemnya. Jadi intinya sampai sini dikasih tahu lah semuanya di-reveal kepada Chen Ping'an. Sampai Chen ini sempat agak-agak sombong ya di sini karena dia kepikiran untuk menjalankan misinya menggunakan artefak-artefaknya tersebut supaya lebih gampang dan lebih cepat lah. Namun setelah itu langsung dikasih peringatan sama sistemnya kalau artefak-artefak itu masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka semua dan mungkin cuma bisa melindungi Chen di saat-saat yang genting saja. Jadi kalau Chen kepikiran untuk menggunakan artefaknya untuk kepentingan naik level dan sebagainya, dipakai untuk yang tidak perlu, malah itu akan mendatangkan bahaya bagi Chen sendiri, kata sistemnya. Karena orang-orang di dunia immortal atau bahkan dari dunia divine sekalipun atau God Realm, itu bisa saja mendeteksi aura dari artefak tersebut dan bisa aja karena mereka serakah ya, kemudian berusaha untuk mengambil artefaknya dari tangan Chen meskipun dengan jalan kekerasan sekalipun. Dan karena di saat yang sama para artefak tersebut belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka, bisa saja mereka tidak bisa melindungi Chen dari orang-orang yang serakah tersebut. Gitu ya. Intinya sistem ini melarang Chen untuk menggunakan artefaknya secara sembarangan lah. Jadi akhirnya Chen pun nggak jadi sombong di sini.
Nah lalu Plon kemudian berpindah ke dunia immortal lagi, dimana saat itu ada datang dua kultivator, master dan murid dari dunia divine atau dari God Realm yang turun untuk jalan-jalan lah ceritanya. Si masternya ini bernama Mokshan dan muridnya bernama Yange. Nah ceritanya si Mokshan ini kultivasinya lagi mandek atau lagi stuck gitu ya, tidak bisa naik lagi. Lalu si ancestor klannya yang ada di dunia divine itu mengatakan kalau keberuntungan atau fortune milik si Yange, muridnya, itu bisa menuntun Mokshan ke kesempatan menaikkan kultivasinya. Itulah kenapa Mokshan ini nurutin si Yange yang pengen jalan-jalan ke dunia immortal dengan ekspektasi, dengan harapan mungkin saja di dunia immortal tersebut ada seorang expert atau orang yang kuat gitu ya, lagi sembunyi di dunia immortal, lagi menikmati hidup, yang nanti bisa diminta tolongi dan ditanya-tanya oleh si Mokshan terkait kultivasinya yang mandek. Dan benar saja, tak lama setelah itu Mokshan ini mendeteksi ada seperti sebuah gelombang di udara yang kata Mokshan itu adalah semacam energi dari sebuah artefak yang sangat kuat. Yang bahkan kekuatan artefaknya ini katanya lebih kuat daripada ancestor klannya sendiri. Lalu ketika dicek atau diintip oleh si Mokshan, rupanya di situ ada Chen Ping'an yang sedang memegang sebuah teko teh. Dan hanya dalam sekian detik Chen Ping'an melirik balik ke Mokshan yang tentunya tanpa disengaja ya. Seakan Chen ini tahu kalau sedang diawasi, sehingga membuat Mokshan ini kaget dan langsung memutus intipannya tersebut. Nah lalu di sisi lain, di situ Chen lagi ngobrol sama si Fan Yun, dan karena sebelumnya Chen sudah dikasih tahu sama sistemnya ya bahwa semua barangnya itu adalah artefak yang kuat. Di situ Chen mencoba menggunakan teko tehnya untuk membantu Fan Yun meningkatkan kultivasinya. Jadi memang Chen ini dengan sengaja menggunakan tekonya yang merupakan artefak ini untuk membantu si Fan Yun. Dan seperti biasa, Fan Yun ini kultivasinya naik, lalu terima kasih segala macam kepada Chen seperti part-part sebelumnya. Tapi bedanya di sini bukan salah paham lagi, tapi karena Chen memang sudah tahu bahwa dia memakai sebuah artefak yang kuat. Dan di sisi lain, si Fan Yun pun juga nggak terkejut karena dia sendiri sudah lama tahu kalau memang Chen ini adalah seorang dewa dari dunia atas. Jadi cukup wajar, gitulah ya. Nah, tak lama kemudian datanglah si Mokshan dan muridnya tadi langsung menghampiri rumahnya Zhoushan rupanya. Dan ketika si Fan Yun juga ikut keluar untuk melihat siapa yang datang bersama dengan Chen Ping'an saat itu si Fan Yun langsung menggigil ketakutan karena dia merasakan aura dari dua orang tersebut lebih besar daripada aura Immortal Emperor. Tapi dia masih bisa agak tenang lah ya dan nggak terlalu panik karena mengira mungkin itu adalah temennya senior Chen. Kenalan senior Chen yang dari dunia Divine atau God Realm. Lalu di sisi lain, Chen yang menyadari kalau Fan Yun ini cukup tegang kala itu, padahal dia sendiri adalah muridnya Immortal Emperor, Chen langsung menyimpulkan mungkin dua orang ini bukan orang sembarangan. Tapi Chen di sini masih nggak tahu ya kalau ini orang berasal dari God Realm. Dan singkat cerita, menyapalah si Mokshan ini dan dia bilang kalau dia mendeteksi teko tehnya si Chen dari jauh. Jadi dia meminta maaf karena sepertinya tadi kurang sopan tiba-tiba ngintip dan makanya dia datang untuk minta maaf secara langsung kepada senior katanya. Nah barulah di situ Chen akhirnya sadar kalau dia kurang hati-hati dalam memakai tekonya tadi untuk membantu kultivasi si Fan Yun. Jadi Chen ini nggak tahu kalau aura tekonya itu bisa sampai jarak yang cukup jauh. Dan untungnya saja yang datang itu bukan orang yang jahat, pikirnya si Chen Ping'an. Lalu ada hal yang cukup menarik di sini, di mana ketika Chen ini bertanya dari mana asal mereka, Mokshan ini kepikiran karena senior ini cukup kuat, pasti dia tahu dong tentang God Realm. Dan karena God Realm sendiri tuh rupanya ada cukup banyak realmnya, mungkin dibagi-bagi gitu ya. Jadi Mokshan ini menjawab dengan cukup spesifik menyebutkan kalau dia dari Heaven and Earth Realm, yang merupakan salah satu God Realm. Intinya gitulah. Nah tapi di sisi lain Chen yang nggak tahu apa itu Heaven and Earth Realm, dia pikir itu adalah salah satu mungkin bagian dari Immortal Realm gitu ya, yang nggak terkenal, yang mungkin cukup terpencil lah. Sehingga Chen mengatakan kalau Heaven and Earth Realm itu adalah tempat yang cukup kecil. Padahal sebenarnya dia ini nggak tahu tapi cuma menebak-nebak aja. Yang tentunya bikin Mokshan dan muridnya jadi kaget, God Realm kok dibilang kecil gitu ya. Lalu setelah itu Mokshan bertanya kepada Chen, minta nasihat segala macem atau saran terkait kultivasinya yang mandek saat itu. Ya memang dia datang ke Immortal Realm untuk mencari petunjuk tadi ya. Harus diapakan atau harus gimana dia tanyakan ke Chen Ping'an. Sehingga Chen yang sebenarnya nggak tahu apa-apa terkait kultivasi ini langsung bersikap sok bijak lagi. Jadi dia ini pura-pura ngasih nasihat, padahal yang dia kasih itu cuma seperti sebuah puzzle-puzzle gitulah. Atau kata-kata yang ngawang-ngawang yang bisa diinterpretasikan ke banyak maksud. Yang untungnya Mokshan ini lama-lama ngerti juga ya dengan perkataan Chen yang sebenarnya cuma perkataan kosong doang ini.
Dan sepertinya Moxian juga mendapatkan jawaban yang dia cari selama ini terkait kultivasinya yang mandek dari nasihat yang sebenarnya nggak mutu tersebut. Nah, tak lama setelah itu lalu muncul sebuah array teleportasi warna merah yang rupanya dari musuhnya Moxian yang berasal dari Demon Realm yang Moxian panggil dengan nama atau julukan Blood Buddha. Yang sepertinya Blood Buddha ini kultivasinya cukup jauh di atas Moxian ya. Jadi Moxian di situ cukup ketakutan karena dia sedang membawa si Yange atau muridnya. Takutnya Yange ini nanti kenapa-napa sehingga Moxian langsung minta tolong kepada Chen untuk setidaknya mau melindungi muridnya. Nggak perlu membantu Moxian dari si Blood Buddha tersebut. Karena katanya dia tadi kan sudah minta panduan untuk kultivasinya dan berhasil. Jadi dia tidak berani minta tolong lagi karena maruk gitu ya, dianggap tidak sopan. Tapi setidaknya dia minta tolong ke Chen untuk melindungi si Yange, muridnya. Sampai Chen saat itu juga cukup kagum dengan sikapnya si Moxian ini, karena bisa dibilang dia merupakan sosok master yang sangat baik lah kepada muridnya. Tapi karena di sisi lain Chen sendiri juga masih lemah saat itu, dia sendiri juga nggak bisa bantu apa-apa. Nah, sampai akhirnya si pisau dapur akhirnya di sini menunjukkan diri dengan bisik-bisik ke Chen Ping'an melalui telepati. Kalau sebenarnya Blood Buddha di depannya itu cuma cupu doang dibandingkan dengan si pisau. Jadi kata si pisau, biar dia yang bantai musuhnya nanti, Master Chen ini cuma harus ngasih tahu kapan pisau ini akan keluar. Jadi Chen cuma kudu ngasih aba-aba doang untuk si pisau ini berubah wujud dan nyerang si Blood Buddha. Jadi Chen sama si pisau ini intinya kong kali kong gitu lah ya, untuk memainkan sebuah sandiwara besar. Jadi seakan-akan Chen ini kuat. Sehingga langsung sok tuh di situ Chen bilang nggak perlu khawatir lah segala macam kepada Moxian, biar dia yang urus gitu-gitu. Sama akhirnya Chen ini diserang sama si Blood Buddha tadi. Lalu Chen menyuruh pisau untuk keluar dan pisau pun bisa mengkoitkan si Blood Buddha hanya dengan satu jari doang dan satu serangan lagi seperti biasanya lah. Alhasil terlihatlah di situ Chen seperti seorang dewa yang sangat kuat, yang artefaknya aja bisa mengkoitkan Blood Buddha dengan satu jari. Apalagi masternya si Chen ini pasti lebih kuat lagi. Pokoknya sangat kagum lah si Moxian dan si Yange ini dengan sandiwara yang dimainkan si Chen dan si pisau ini. Namun sayangnya ekspresi mereka ini cuma begitu doang ya, tidak didetailkan lagi dan tidak tanya-tanya apa-apa lagi. Dan mungkin sampai sini kita sudahi saja. Semoga hari ini bisa menghibur waktu luang kalian. Masih ada mungkin 10 chapter lagi. Jadi jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video channel ini. Bisa cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yo.